Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Oke guys, di video kali ini aku ingin membahas tentang masih masalah oli gardan yang kemarin ya guys. Jadi beberapa waktu yang lalu aku sudah upload video tentang kasus oli gardan yang kering atau bocor di Wuling Convero di suatu daerah guys, dan ternyata memang responnya cukup bagus, dan ini aku ingin memberikan beberapa penjelasan tambahan ya mengenai oli gardan yang bocor tersebut. Ikuti terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa bagi kalian yang pertama kali mengunjungi channel ini untuk subscribe, like, dan share. Oke guys. Oke guys, masalah oli gardan ini sangat menarik guys, karena memang pemilik Wuling Convero tersebut ini mengupload di Facebook, walaupun Facebooknya ternyata setelah kita telusuri katanya ya ada yang sudah dihapus, tetapi di grup Wuling itu masih ada. Kemudian terus kita perlu mengklarifikasi atau menambahkan informasi ya mengenai oli gardan Wuling ya. Bukan berarti bahwa produk Wuling itu oli gardannya bermasalah semua ya guys. Jadi sewaktu aku membuat video ini, jadi kasus keringnya oli gardan ini aku baru pertama kali menjumpai guys, khususnya yang selama ya hampir 3 tahun ini ya. Aku sendiri pakai mobil Wuling Convero ini sudah 2,5 tahun guys, dan tak lihat teman-teman yang kilometernya sudah mungkin ada yang 100.000, bahkan yang mobil Wuling Convero yang taksi yang kemarin sempat viral juga itu, yang harga bekasnya dijual cuman 50 juta itu sudah 200.000. Dan saya belum pernah menemukan kasus tentang oli gardan yang kering atau bocor atau yang menyebabkan gardan mobilnya itu rusak ya. Jadi ini kasuistik guys. Jadi tidak semua mobil Wuling itu kena masalah oli gardan ini. Nah, makanya ini aku tambahkan bahwasanya aku upload video yang kemarin itu hanya memberikan informasi bahwa ada kejadian di salah satu daerah atau salah satu konsumen yang menggunakan Wuling Convero ternyata oli gardannya kering, dan ternyata ada yang sudah berkomentar di videoku yang sebelumnya bahwasanya itu sudah ditangani oleh pihak dealer. Jadi memang sebaiknya seperti itu guys. Jadi kalau aku sendiri ya sebagai konsumen itu kalau merasa tidak bersalah atau tidak menyebabkan suatu kejadian yang oli gardannya itu kering ya, sebagai konsumen ya minta pertanggungjawaban dealer. Itu sudah suatu hal yang sangat sewajarnya, karena berdasarkan diskusi aku dengan beberapa teman yang kebetulan memang mengerti tentang mobil ya, dan sudah beberapa tahun terakhir ini memang temanku ini sering servis mobil. Dia mengerti benar. Ketika aku tanya oli gardan kok bisa bocor gimana ya, gak mungkin itu mas, oli gardan itu posisinya udah sangat kuat sekali gitu kan. Kalau misalnya sampai bocor atau habis itu oli gardannya, itu pasti ada sesuatu yang salah. Kesalahannya apa? Bisa ada beberapa hal yang menyebabkan kesalahan oli gardan itu sampai kering ya guys. Kalau kalian nanti browsing di internet itu banyak, ada sekitar 3 atau 4 ya, tapi aku hanya menjelaskan yang aku paham ya, yaitu salah satunya itu adalah adanya benturan yang sangat keras. Jadi benturan yang sangat keras di gardannya itu sehingga sampai ada kebocoran, sehingga oli gardannya rusak. Terus yang kedua itu ketika menguras oli gardan kemudian diganti dengan oli yang baru, itu penutupnya tidak rapat. Jadi itu
aku nggak tahu ya, ini kalau Wuling Convero ini mungkin teman-teman yang sudah pernah lihat di bawah itu ya, di bagian gardannya itu olinya itu modelnya, katupnya seperti apa itu, nanti silahkan nanti kapan-kapan kalau misalnya aku pas ke bengkel Wuling, coba tak lihat kalau pas ganti oli gardan itu sebenarnya yang dilakukan pihak bengkel itu seperti apa, prosedurnya itu seperti apa. Nah ini kita perlu tahu juga guys, karena apa, dengan tahu seperti ini maka ketika ada kejadian-kejadian yang seperti ini, oli gardan kering dan sebagainya, ini kita jadi tahu, oh jangan-jangan kesalahannya di sini. Ini lepas kalau mobil kita tidak ada benturan yang sangat keras ya di bagian bawah ya. Jadi itu. Jadi kalau menurut beberapa teman atau analisa mereka yang paham tentang bengkel ya, tentang mobil, itu penutup oli gardannya itu nggak rapat, sehingga ketika mobil jalan atau ada getaran-getaran, oli bisa menetes sedikit demi sedikit. Nah makanya di video yang aku beri judul kolong Wuling ya, thumbnailnya itu kolong Wuling, itu di situ tak jelasin juga pentingnya melihat kolong mobil kita. Jadi ketika mobil itu diparkir di garasi kita, itu kan lihat paling nggak di belakang itu, di bawahnya itu kita lihat ada yang netes apa enggak. Nah kalau penutup olinya itu nggak rapat, maka pasti netes guys, ada yang netes. Jadi itu kalau oli gardan. Kalau sebenarnya oli mesin kan juga bisa. Kalau mesin itu sudah dipakai terlalu lama, kemudian akhirnya kan jadi mesinnya itu basah. Makanya ketika kita beli mobil bekas, maka yang paling dicek pertama kali itu apa? Mesinnya kering nggak itu? Ada rembesan oli nggak? Karena kalau ada rembesan oli berarti memang ada komponen-komponennya yang mungkin nggak rapat dan lain sebagainya, yang itu mungkin kalau kita turun mesin dan memperbaiki lagi habisnya banyak sekali. Jadi itu guys, jadi tolong kalian perhatikan betul ya, karena masalah ada tetesan nggak di kolong mobil itu sebenarnya sangat vital. Jadi kalau misalnya mobil kalian diparkir di bengkel, di garasi rumah terlalu lama, kemudian bawahnya kita nggak sempat lihat, itu ya kalau perlu dicek juga di bawah pakai senter ya, pakai senter aja, ada yang cat ya. Kalau lebih bagusnya ya setiap berapa hari kita keluarin dari garasi, terus nanti kita masukin lagi. Jadi kan ketika kita ngeluarin mobil itu kan kelihatan bawahnya, sangat jelas kelihatan. Nanti kalau ada tetesan apa enggak, ya udah tetesannya itu, ini apa ini tetesannya, tinggal kita cari aja. Jadi itu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan mobil Wuling, mungkin tidak perlu khawatir ya, tidak perlu terus wah aku nggak jadi belilah gara-gara ini gitu kan. Karena kasus seperti ini sangat jarang di Wuling, apalagi Wuling Convero ini ya. Karena aku baru nemukan satu ini, padahal mobil Wuling Convero sudah terjual hampir berapa itu, kalau nggak salah hampir 26.000 lebih ya, 26.000 unit, dan kasusnya baru satu. Atau teman-teman ada di daerah lain yang punya kasus seperti ini, boleh komen di bawah ini, nanti aku bisa sampaikan di video-video berikutnya. Kira-kira kalau memang kasusnya ini banyak, kan kita harus segera warning ke pihak dealer ya. Karena apa? Karena ini sangat berkaitan dengan brand Wuling sendiri. Karena kalau Wuling ingin bertahan di Indonesia ya ini harus ditangani dengan secepatnya. Dan alhamdulillah ada yang sudah komen katanya ini sudah ditangani dengan baik ya, yang teman di daerah. Syukur-syukur teman yang punya masalah tentang oli gardan ini bisa komentar di channel video ini. Jadi itu guys, jadi perhatikan mengenai mobil kalian, dan tidak perlu terlalu khawatir ya, karena hampir semua brand itu punya masalah guys, dan masalahnya juga nggak ringan ya. Misalnya kayak brand sebelah ya, misalnya ada masalah maticnya lah, ada gasnya yang nggak stabil, RPM-nya labil, tiba-tiba bisa jalan, bisa ngegas sendiri, itu kan juga ini masalah yang sangat berbahaya ya.
Jadi ya anggap aja ini sesuatu pembelajaran ya bagi Wuling dan juga bagi konsumen Wuling. Makanya aku sangat menganjurkan teman-teman yang membeli mobil Wuling untuk gabung ke komunitas. Kalau di Jogja kita kan punya komunitas owners, dan ini anggotanya tidak hanya dari Jogja, tapi dari luar Jogja pun banyak yang anggota di situ. Ketika kita punya masalah, kita bisa share. Aku punya masalah kayak gini, gimana Om? Kira-kira apa solusinya? Dan biasanya pengurus owner ini sangat care ya guys. Ketika ada anggotanya yang bermasalah, itu bisa langsung diteruskan ke pihak dealer, dan nanti bisa dicari kira-kira masalah ini itu di mana gitu ya. Jadi itu. Oh ya, aku ingat ya satu lagi ya. Tetap kalian dalam rangka waspada ya terhadap mobil kalian. Ketika mobil itu sudah diservis, ya kalian tetap lihat ya. Setelah mobil itu pulang itu kira-kira gimana, ada perubahan apa enggak, terus kemudian melihat kolongnya juga ada yang bocor apa enggak. Ketika nanti sudah ada masalah atau ada yang berubah, ya kita bisa komplain kan. Jadi jangan sampai begitu servis sudah langsung kita pakai, nggak pernah dicek, nanti tahu-tahu begitu ada masalah sudah lewat garansinya. Karena ketika sudah diservis kan biasanya kita dikasih waktu sampai seminggu ya. Kalau seminggu sudah nggak ada masalah, ya udah dianggap selesai. Tapi kalau sebelum seminggu nggak ada masalah, oh tiba-tiba kok nggak enak ya. Bahkan ada yang komentar di video yang kemarin itu, ada yang penutup wipernya itu belum ya, namanya manusia guys. Padahal sudah ada checklistnya ya. Di bengkel itu kan sudah checklist ya. Ini oke, ini oke. Namanya manusia, kadang ada kesalahan juga. Jadi kita tetap harus waspada, tetap harus, kita yang punya mobil itu tetap harus hati-hati. Oke guys, sharing siang ini mungkin tentang itu. Bagi kalian yang punya pendapat yang berbeda atau ada masalah yang lain tentang mobil Wuling Convero, khususnya mengenai oli gardan ini, silahkan komen di bawah ini. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.